Pangeran Antasari dan meletusnya Perang Banjar. Pangeran Antasari merupakan keturunan bangsawan yang berperilaku merakyat dan seorang pejuang yang gagah berani, juga seorang ulama yang taat beribadah. Ketika kecil, ia dikenal dengan nama Gusti Inu. Ia adalah putra Pangeran Masyot, cucu Pangeran Amir, dan mempunyai hubungan sebagai saudara misan dengan Pangeran Hidayatullah. Ibunya bernama Gusti Hidajah, putri Sultan Sulaiman. Saat kecil, Pangeran Antasari hidup di lingkungan keraton Kesultanan Banjar di Antasan Senor, Martapura. Terjadilah serangan pertama yang tak terduga-duga pada saat 28 April 1859 pada pagi-pagi buta. Pangeran Antasari mengerahkan laskar rakyat sebanyak 300 orang menyerang benteng Belanda di Pengaron. Benteng Belanda di Pengaron dikepung oleh Pangeran Antasari dengan kekuatan pasukan Banua Ampat. Terdapat tokoh-tokoh pemimpin lainnya seperti Pembekal Ali Akbar, Mantri Tameng Yuda, dan Laskar Moning. Dalam serangan itu, sejak subuh hingga tengah hari, dokter dari bangsa Belanda telah mati terbunuh, tetapi komandan mereka, Beckman, pemimpin tentara Belanda, berhasil lolos dari maut. Meletusnya pertempuran pada tanggal 28 April 1859 tersebut merupakan peristiwa yang sangat mengejutkan dan tercatat dalam dokumen Hindia Belanda sebagai mulainya pecah Perang Banjar. Sejak Perang Banjar meletus, posisi Belanda di benua Banjar menjadi tidak aman. Segera pemerintahan Belanda mengeluarkan maklumat dalam keadaan perang, In Staat van Oorlog en Verzet, pada tanggal 8 Juni tahun 1859. Pada akhir bulan Juni 1859, ketika Belanda sudah menduduki Martapura, Pangeran Hidayatullah dan Demang Leman mengadakan serangan terhadap Belanda dan berhasil membunuh Von van Ostad. Sementara itu, Pangeran Antasari melancarkan gerilya dengan serangan di sepanjang Sungai Barito. Untuk memperkuat setiap posisi penyerangan, Pangeran Antasari mengangkat beberapa orang panglima pertempuran, di antara lain Tumenggung Surapati, Tumenggung Aryapati, Tumenggung Rupa, Demang Martajaya, Pembakal Sulis, dan Gusti Asin. Pada tanggal 8 Februari tahun 1860, tentara Belanda mengadakan perondaan di Muralahui dengan mengerahkan 6 buah kapal besi. Karena Pangeran Antasari dan anak buahnya telah mengenal medan, segera mengadakan penjagatan di sungai dan berhasil menewaskan beberapa orang serdadu Belanda. Pada bulan Oktober tahun 1860, benteng Pangeran Antasari di Batu Mandi tiba-tiba diserang oleh serdadu Belanda, tetapi dapat dipatahkan oleh anak buah Pangeran Antasari. Di antaranya, tampil seorang pejuang wanita bernama Angkinang Waja. Beberapa bulan kemudian, tanggal 4 Mei 1861, Pangeran Antasari menyerang benteng Belanda di Paringin dan berhasil menewaskan komandan mereka, Van der Weyck, yang digelari Singa Paringin karena kebingkisannya terhadap rakyat. Pada tanggal 1 Juni tahun 1861, Pangeran Antasari berada di daerah Barito dan terjadi pertempuran dengan pasukan Belanda yang dipimpin oleh Kapten Stoker. Kapten ini bernasib malang karena dia tewas dalam pertempuran itu. Belanda mengubah taktik pertempuran untuk menghadapi Pangeran Antasari dengan cara mengirim surat yang memberikan tawaran agar Pangeran Antasari untuk meminta ampun dan berjanji akan membebaskan dari tuntutan. Pangeran Antasari yang sudah mengkaji sifat licik Belanda menolak mentah-mentah tawaran Belanda itu dan membalas dengan surat yang dikirim kepada penguasa Belanda, Gezaheber, daerah Bakumpai di Marabahan. Bahkan Pangeran Antasari menyatakan bertekad dengan jihad dengan semboyan, haram menyerah lawan Walanda. Pangeran Antasari dalam kurun waktu yang lama dan usia yang merambah tua tetap bersemangat memberikan perlawanan terhadap Belanda. Beliau meninggal dunia dalam usia tua karena mendapatkan serangan penyakit cacar tanpa pernah ditangkap oleh Belanda. Pada tanggal 11 Oktober tahun 1862 di Desa Bayan Buguk Moratue oleh panitia makam pahlawan Banjar Kota Praja Banjarmasin yang didirikan pada tanggal 5 Oktober tahun 1957. Kerangka jenazah Pangeran Antasari diambil dan dimakamkan kembali di Banjarmasin.